berguna syafaat itu, bahwa ada orang Islam yang sudah masuk neraka, lalu Nabi Muhammad memberikan syafaatnya dan mengangkat orang Islam tersebut dari neraka ke surga. Syafaat ini apa ini? Silakan Bang Juma. Iya, syafaat itu adalah pertolongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang butuh pertolongan. Jadi para ulama kemudian mendefinisikan secara linguistik sebagai sesuatu yang kemudian penghubung, sarana untuk mencapai tujuan atau perantara. Artinya ketika umat Islam ini masuk ke dalam neraka, maka Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan syafaatnya. Syafaat yang terbesar adalah membebaskan kemudian umat Islam dari hukuman neraka disebabkan karena umatnya Nabi Muhammad tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Gitu ya. Yes. Kenapa harus masuk dulu ke neraka, Bang Juma, baru ditolong? Kenapa nggak diangkat? Jangan usah saja dilalui neraka itu. Nah, itulah tadi yang saya bacakan Al-Qur'anul Karim, At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salih wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Ingatlah pada hari bangkitkan lalu diungkapkan segala dosa-dosanya. Apa kata Allah? Barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amal kebajikan, aku akan hapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Melakukan dosa, dia pernah menyakiti hati seorang perempuan tanpa dia mohon maaf, dia meninggal dunia. Aku tak kemudian mengampuni dosanya jikalau engkau tidak memberikan syafaat. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Lalu kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, lalu memasukkannya ke dalam jannah. Itu, saudara. Itulah makanya Allah mengatakan zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu ingin mendengarkan dari Bible ada dalil kayak begini yang spesial diberikan oleh Yesus kepada orang Kristen. Tapi tak ada. Yang ada malah pengusiran. Pada hari terakhir ada yang memanggil, Tuhan, aku bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu, enyahlah daripadaku. Malah diusir. Ini yang menyakitkan hati. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu terjawab oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalul syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun mendapati setiap manusia pendusta yang banyak berdosa. Nah ini, kenapa kalian itu susah kemudian untuk keluar dari lingkaran ini, meskipun Yesus sudah mengusir dan nyata dalam Bible, itu dikarenakan setannya nggak rela kalian meninggalkan setan itu. Maka kalian percaya kepada hal-hal yang bersifat angan-angan. Kata iblis, "Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tadul aktsarahum syakirin." Aku setan akan mendatangi orang-orang kafir dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Makanya dikatakan illa iblis. Iblis itu kelompok mereka yang enggan bersujud. Matius 26 nomor 39, Yesus dalam beribadah bersujud. Yesus berkata, Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku sujud, mereka ikut sujud. 2 Yohanes 1
nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam hidupnya, Yesus mencontohkan suri teladan yang baik. Apa itu? Dalam beribadah, diwajibkan kemudian mengikuti Yesus. Sujud menghambakan diri kepada Sang Pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi. Kristen ikut gak? Enggak. Kenapa? Itu tadi. Apa kata iblis? Apa kata Allah? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, mereka adalah kelompok golongan yang nyombongkan diri, termasuk orang-orang kafir. Apa susahnya sih sujud? Gak ada susahnya sujud itu. Sebagaimana Yesus sujud semalam-malaman berdoa kepada Bapa memohon. Kenapa gak dicontoh? Karena iblis memberikan kemudian contoh, jangan sujud. Iblis tidak sujud, maka yang tidak sujud ya pengikutnya. Adam sujud, Abraham sujud, semua nabi sujud, Yesus pun sujud. Kristen salto. Apa kata Yesus? Dari buahnya, Nduk, kamu bisa melihat mereka. Dari buahnya. Hari ini kita lihat bagaimana umat manusia berbondong-bondong sujud kepada Tuhan. Kita yang sujud dianggap nyembah batu. Padahal nabi-nabi terdahulu semua mereka memiliki batu penjuru dalam sujud. Tapi dianggapnya itu nyembah batu. Nah, inilah pekerjaan setan. Setan yang kemudian memalingkan diri mereka. Makanya dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka yaitu iblis. Teman-teman iblis yaitu orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ketika anakmu lahir yang harusnya sujud beribadah kepada Tuhan, kamu ajarkan jangan sujud. Mari kita bernyanyi ria. Menolong setan, membantu setan di dalam menyesatkan anak-anakmu. Setan cuma membisikkan kepadamu, ajarkan anakmu untuk bernyanyi, jangan sujud. Kamu ajak anakmu, kemudian kamu menolong setan. Anakmu pun begitu nanti. Cucumu diajak jangan sujud, tapi jingkrak, salto-salto, tripping. Setan tepuk tangan. Kita punya banyak pengikut. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Sama Anda muncul, Taurat dipensiunkan. Yang muncul kemudian adalah aturan-aturan baru. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Ibrani 6 nomor 1. Kolose 2 mengajarkan jangan lagi kau terpaut dengan perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan. Jangan kau terpaut lagi. Tetapi pergilah kemudian ajaran kasih, kasihilah musuhmu, bla 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 bla, menjual kasih agar orang bisa kemudian terpedaya. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang kabur dari diskusi. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuklah yang kabur dari diskusi. Mantap. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk. Ini bahaya ini. Selamat siang. Christian Apologet. Selamat siang. Selamat Ini Pak siang, Pendeta Bro Juma. Bagaimana kabar? Baik, baik Bang, baik. Bang, kapan kita diskusi lagi? Ini sekarang juga bisa Bang. PKP kalah supaya nggak mute kau. Aduh, di sini aja, nggak usah aja. Alah, nanti belum berapa ngomong udah mute. Iya, nggak usah di mute. Ngomong Silakan sedikit udah mute. Anda dulu ngomong, silakan.
Enggak, kita PK-PK aja. Berani nggak? Bedanya kalau PK ilmu Anda bertambah. Takut Kalau- ya. Kalau Anda PK ilmu Anda bertambah gitu. Takut, bilang aja takut, tidak berani. Berarti Anda takut di sini. Ada yang takut di sini. Bukan takut di sini. Mute, Ada yang takut di sini. Saya nggak akan mute itu loh. Nggak ada yang mute. Tenang Karena aja. kata mute. PK lah, kalau berani. Kalau di sini sih Saya tidak ada jamin, koin. saya Kalau jamin PK ada ada yang koinnya. Bukan Begitu cari sih. koin. Itu kita kalau PK itu ada waktu masing-masing gitu. Ayo. Cuma katanya debater Islam. Kok takut PK? Saya bukan hari ini aja. Kalau berani kita PK berdua, kita dapat sampai mampus-mampusan. Berani? Ya berani kan? Pala upa. Jom. Berani Ayo sahabat-sahabat Oten yang berani diskusi di sini silakan dinaikkan, yang tidak berani sama diturunkan saya aja. juga sekarang live host. Saya PK sama kamu kalau Udah. Kau ke Jamban aja udah. Banyak bacot. Tinggal debat aja kok repot. Iya, dimaklumi lah. Kan bulan puasa mau beli baju lebaran dia. Saya lagi nggak puasa. Saya nggak apa-apa ini. Juma, Wih, sabar. Iya, halo Ibu. kenapa kau takut sama si Edis? Kau blokir apanya akunnya? Coba kasih penjelasan. Aku blokir. Ya, Nggak ada yang blokir Edis. Ngapain diblokir? takut kau sama Edis kan? Saya takut karena Ya karena si Edis itu bisa membongkar semua gitu loh. Dia apa yang dibongkar? semua lah tentang Islam. Dia Apa? sama kayak kau. Si Edis itu sama kayak kau. Kau kan membongkar tentang Kristen secara detail. Terus si Edis itu pun membongkar Islam secara detail gitu. Oh gitu, ya. Iya. Oh, iya, bagus lah kalau gitu. Jangan takut kau sama si Edis. Oh, iya. Paulus kau bangkitkan dari kubur. Pun saya tidak takut, apalagi Edis. Iya, janganlah kau takut sama si Edis itu orang biasanya itu. Cuma dia ilmunya bahasanya pun luar biasa. Bang Juma bisa bahasa Inggris nggak? Oh, enggak bisa. Can you speak in English, Juma? Enggak bisa, saya enggak bisa bahasa Inggris. Nah itu bedanya kau sama si Juma. Siapa sih? Enggak bisa, enggak boleh kau gitu. Enggak boleh kayak gitu. Begini, saudara, orang Kristen itu dengar. Memang diakui lah Kristen itu memang lebih hebat dari kalian. Iya, memang hebat. Tuhan aja dibunuh sama mereka. Jadi gini, orang Kristen berdasarkan Markus 16, nomor 16, nomor 17, itu wajib hukumnya mengerti bahasa asing. Jadi bukan saya yang harus bisa bahasa asing, kalian. Jadi aku mak bicara namun di umat guru bahasa asing, wadiku mengerti. Nah, sabak tanda-tanda orang beriman, satu, bisa bahasa asing. Nah, bisa gak agak kumpau. Nah, Mateno. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya bisa bahasa asing. Lawita kalau jimu Iya, tapi kau akui lah si Edis memang luar biasa Juma. Semua bahasa tahu dia. Negatoji atau biasa wita ote makura siri. Ya ni rawa asingnya malotok kalau jina nakiknya subolong. Malotok kepalamu. Malotok kalau jina nakiknya subolong. Malang mati Jadi Juma. kalau kita ingin menguji orang Kristen itu benar atau tidak, uji pakai bahasa asing yang mereka tidak tahu. Mengerti tidak dia? Kapan mereka tidak mengerti, berarti mereka bukan orang percaya kepada Tuhan, cuma percaya kepada Memang roh kalahnya kau Juma halus. sama si Edis. Dia sudah go internasional loh. You masih lokal kamu. Kalau si Edis sudah go internasional dia. Oh iya, nggak apa-apa. Saya di Indonesia aja nggak masalah. Masih banyak kok
Masih banyak orang Iya, Indonesia yang mau di Indonesia disehatkan. kau laku apa cuma kalau di luar negeri mana? Iya nggak apa-apa. Dibuangnya Memang kau. tujuan saya untuk orang Indonesia supaya anak Ya, bangsa itulah. itu cerdas. Saya Nah, membantu kalau negara di situ mencerdaskan anak go bangsa. international. Biarkan aja dia go internasional, go planet Mars, go neraka, nggak ada urusanku. Dia itu yang kamu harus tahu, dia itu kabur dari Indonesia. DPO kok dibilang go internasional. Dia internasional karena internasional, kabur dari Indonesia. Suruh masuk ke Indonesia, berani nggak dia? Ya karena kan di Indonesia kan Islam kan tukang apa? Tukang serang. Makanya Hati-hati dia kau, pergi. presiden kita Islam loh. Ya Hati-hati. iya. Memang Kenapa? iya, memang dia suka menyerang, suka Jadi demo. kau juga memfitnah presiden gini. Tidak ada saya fitnah presiden, jangan kau Kau salah. mengatakan ngomong tadi kau. Islam, tadi kau mengatakan Islam. Kau tahu si presiden Siapa? Prabowo itu, Prabowo itu keluarga Kristen itu cuma. Ya, Cuma terus Buddha. agamanya apa? Agamanya apa? Ya Islam, tapi keluarganya semua Ya Kristen. makanya jangan kau bawa-bawa agama, kau kaitkan Ya dengan kau yang bawa negara, agama jangan. kau, Buddha. Hey, Lina Wijaya, Agatha Pendukung sebentar mereka lagi itu go berapa internasional. negara? Siapa yang bilang kau? Di Indonesia, Allah. Indonesia kan konoha. Mulai lagi. Kan? Kurang ini. Astagfirullahaladzim. Negara Indonesia dibilangnya negara Konoha. Ih, kurang ajar Itu memang. bahasa cinta itu mana itu Bang Zuma? Bahasa cinta itu. Parah kali bah. Indonesia Negara sama, ini, halo. negara ini dibilangnya Bang dibilangnya Suma. Konoha. Bang Dasar Suma. pengikut penjajah. Di Indonesia lah berlaku kau. Kali. Wih, pengikut penjajah memang begini. Negara pun dihinanya. Wih, gila. Bang. Makanya Beginilah kau kalau pengikut beda betul agama kau sama penjajah siapa. gini ya. Pengikut agama penjajah ya gini. Satu banding Negara 100 lah, kau tempatnya satu, makan, 100. negara tempatnya makan dihinanya, dibilangnya negara Indonesia itu negara Konoha. Ini aparat kalau tidak mengintai orang ini bahaya ini. Ya. Kalau si Dosma tidak intai manusia ini bahaya nih kalau si Dosman tidak intai. Ini toleransinya kurang ajar. Menurut ini sudah lebih si Edis, dari ini siapa nih yang penjajah apa nih? Nih coba. Si Edis Kurang bahasa ajar Inggrisnya kali hancur nih. katanya. Aduh, macam minum air dia bahasa Inggris. Edis Semua kau tahu katakan dia. hancur, tapi negara ini kau katakan negara Konoha. Konoha, kenapa rupanya? Mau kau lapor? Laporlah sekarang. Kau biar aku takut. Kau di mana? Kau di mana? Biar kau dilapor. Laporlah. Kau di mana? Oh, nah itulah mental kalian itu. Mental kalian. Minta dilapor tapi Kalau kamu kasih kami alamat. cuma perbedaan Dasar sama oten, kau. pengecut. Mau kalian bubarkan pun ibadah. Tuhannya Tidak pernah kami ditangkap lapor. malah berlarian. Kami bukan sama cengeng. Tahu kau? Pengecut. Pengecut, Tuhannya ditangkap Kalau sama kalian itu Romawi pengecut. marah berlarian. Sikit lapor, sikit lapor, sikit. Kau mikir aku takut? Kau lapor sekarang. Aku Ya tengok sekarang saya laporkan kau di mana? baik kau. Memang di kalian mana? itu Kau cengeng di mana? kalian. Biar cengeng. kau dilapor. Kau di mana? Sikit lapor, sikit Ya lapor. bukan cengeng. Kau katakan negaraku ini negara Konoha, biadab. Baik kau, baik. Benar enggak kau katakan tadi Indonesia negara Konoha? Halo, Benar nggak? sabarlah Bang. Apa pula kau sabar? Apa kau sabar? Enak kali kau bilang sabar. Wah, kenapa ndak bisa sabar? Saya tidak Wah. sabar kepada orang yang menghina negara saya. Paham kau? Katanya orang Udah. punya ilmu. Saya tanya dulu kau. Betina, aku tanya dulu kau. Betina, aku tanya Jangan kau. komit aku Benar apa kau- cuma. Matikan benar kau kau nanti. tadi katakan negara Indonesia ini negara Konoha? Ya benar, kenapa? Kamu tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di antara langit dan bumi. Indonesia, Bu. Dasar Bilang aja pengikut Indonesia. Kristus palsu. Datang kau ke Pekanbaru. Dianggap, Hancurkan kau di sini. Yang kau pikir Eh, aku takut sama kau? Siapa kau rupanya? Astagfirullahaladzim. Siapa Kau kau mungkin rupanya? tidak takut sama saya. Enggak Tapi takut negara saya. kau Saya hinakan hanya begitu takut sama itu. Jesus Christ. Kamu Kau tahu? sudah Saya hanya berlebihan takut. kali kau. Ya? Negara kau hinakan begitu itu tidak bagus. Kau boleh menghinakan saya, boleh. Kau boleh menghinakan saya. Toh Yesus Tuhanmu aja kau hinakan, apalagi saya. Tapi jangan negara ini
yang memberikan perlindungan kepadamu, malah kau hina kau. Dan kau bangga-banggakan DPO. Negara ini kau hina, kau katakan negara Konoha. Aduh, bahaya ini manusia. Hidup numpang di negara ini. Untung baik kalau rajin bayar pajak, negara dihina-hinanya. Wah, parah. Inilah kalau frustasi agamanya nggak bisa dibelanya, hancur lebur kitabnya dibahas, menyakiti hatinya. Negara yang dihantamnya, aduh, parah ini. Bagaimana nih bapak-bapak gereja ini, bapak-bapak pendeta ini jemaat ini kenapa ini kerasukan setan, negaranya dihinanya. Dibilangnya negara ini negara Konoha katanya. Bah, parah lah. Orang Kristen parah ini karena kebanyakan makan anjing atau makan babi. Jangan commute. Aduh, parah. Kalau Edis itu menang, kalian tenang, pasti diskusi kalian itu tidak emosi. Tapi katanya naik ke sini emosian, artinya kalian tidak sanggup mengandalkan Edis. Coba lihat umat Islam itu. Mereka tenang. Mereka mempercayakan ke Bang Suma. Kita tenang aja, ada Bang Suma kok. Mereka tenang, nggak menghujat mereka. Loh, kamu menjagokan Edis, tapi kau naik ke sini kehilangan ingatan kau. Negara pun kau Bang Suma, kenapa sih? Sabar. Saya pula yang kau suruh sabar. Betina. Iya kan, sabar. Yang memaki negara ini yang kau suruh sabar, jangan aku. Maki bagaimana? Perasaan nggak ada. Itu dikatakan Indonesia negara Konoha itu apa maksudnya? Nah, itu makian. Bukan maki. Oh, jadi kan? Itu bukan makian. Kalau jadi maki itu bukan makian. Itu kata maki itu kurang ajar lu apa itu makian. Itu mengatakan negara Indonesia ini Konoha, kau bilang bukan makian. Kau lapor lah Juma, kau lapor. Ya kamu di mana? Kamu di mana? Saya di Pekanbaru. Saya di Pekanbaru. Di mana di Pekanbaru? Bisa kau tampilkan KTP-mu di sini, bisa? Identitasmu bisa? Kenapa lapor? Kau buka dulu maskermu itu, kau buka. Tahu lapor. Syarat untuk melakukan itu, terlapor itu harus diketahui di mana. Dikit-dikit kau yang minta dilapor kok. Lah, dia yang minta dilapor. Dia yang minta dilapor. Mental cengeng. Dia yang minta dilapor. Punya tuh. Kan? Negara ini yang dihinanya, wahai betina-betina. Negara ini yang dihinanya. Negara ini yang dihinanya. Mas Lina, itu nanti negara alasan ini. dia. Negara ini yang dihinanya. Saya tengok dulu. Saya tengok dulu dia Mas Lina. Ini negara Datang kau ke sini Konoha. dulu. Indonesia ini katanya negara Konoha. Iya. Pekanbaru itu juga Indonesia. Ya datang kau ke sini, kau laporkan aku. Di mana kau di Pekanbaru? Saya tinggal telepon. Saya tinggal telepon orang saya di sana. Kau di mana di Pekanbaru? Kau itu cuma kerjamu begitu. Kalau sudah kalah, kalau kalah debat dia paling kau kalah saya apa? Kau kalahkan saya apa? Kalau kalah debat paling lapor. Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa? Aduh. Siapa? Hadapi Edis dulu dong. Siapa? Kapan Edis bisa menang lawan coba saya? Kamu hadapi Kapan? dulu. Kapan Edis bisa kalahkan saya debat? Kapan? Di mana ceritanya itu? Coba tunjukkan kepada saya videonya saya kalah debat dengan Edis. Di mana? Kapan itu saya kalah debat? Malah dia Edis itu kalah debat dengan lawan masker. Lawan si. Kalau dia datang, yang dia lawan masker. Iya, kenapa kau jilbabi mulutmu? Ya urusanku. Kau jilbabi. Ya urusanku. Mohon maaf ya, Ibu kalau mau diskusi aja, nggak usah banyak. Ya urusanku, itu kan saya. Ya sama ya Ibu ya. Kok mental penjajah kau? Jadi kalau mau promoin Edis, mohon maaf kita nggak butuh. Iya, maksud saya gini sama si Juma. Kau kenapa kau nggak hadapi saya aja? Diam dulu kau Juma. Diam dulu kau diam. Kenapa kau nggak hadapi saya aja? Kenapa? Nggak perlu aku menghadapi orang tolol. Orang tolol, tapi kau nggak mampu, nggak sanggup kau. Nggak sanggup. Cuma saya penasaran aja gimana sih wajahmu. Ini ya teman-teman, tolong tim saya tolong dipantau Komal ini apa akun orang ini. Dia sudah memaki negara kita, menghina negara kita dengan mengatakan negara Indonesia dan negara Konoha, dan dia menantang untuk dilaporkan. Kau lapor dulu sekarang, tengok kau dulu. Ya, kalau kamu mau bukti, silakan identitas lengkap. Kau lapor dulu. Bagaimana mau dilapor kalau kau kita tidak tahu kau di mana?
Jelaskan Syarat dulu, melakukan LP itu, syarat lakukan LP, terlapor harus jelas di mana alamat lengkapnya. Sumatera Utara, ini ada intel yang bilang kan dah Sumatera Utara. Udah. Ada uang Sumatera cuma Utara. melaporkan aku. Coba ini kan lagi live ini. Teman-teman Ada uang saya, cuma. ini kan lagi live. Jadi dia bisa dipantau di mana dia live sekarang ini, titik koordinatnya. Gitu loh. Jangan turun dulu ya, Hasnia, sebelum saya dapatkan info dari teman. Ada uangmu rupanya cuma. Titik koordinatmu. Ada uangmu. Ada uang melaporkan aku. Ada nggak Terlalu uang? sombong kan? Terlalu sombong. Lapor kok pakai uang. dikit. Lapor kok pakai uang, gimana sih? Kau mau sogok polisi maksudnya? Hah? Kau fitnah lagi polisi kau? Orang melapor itu tidak ada uang, tinggal assalamualaikum Pak, saya mau melaporkan ada orang menghina negara kita. Kok pakai uang sih? Iya. Kau fitnah polisi lagi kau? Kau katakan polisi terima uang gitu? Hah? Lapor dulu, Gitu ya? lapor. Kenapa Iya, kau saya sebut lapor lapor dulu kau. pakai uang? Kenapa kau sebut lapor pakai uang? Hah? Ada uang rupanya melapor aku. Kenapa harus pakai uang? Ada danamu. Karena kenapa harus pakai dana? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ya harus pakai dana dong. Siapa yang minta dana? Biaya Jangan kau ke di-mute sini. dong, biaya jangan kau ke sana. di-mute. Siapa yang minta dana ketika kan kemudian belum, kamu Juma. dilaporkan? Kan belum. Hah? Siapa yang minta dana kalau kau dilapor siapa? Biayamu Emang loh, ada yang biayamu minta dana? melapor kayak mana? Saya tidak perlu ke situ kan? Iya kan? Umat Islam tak kan ada perlu. juga di Pekanbaru kan? Ya, ongkosmu ke apa? Saya Kau tidak bisa perlu ke coba. situ kan? Kau pikir kau bisa Di Pekanbaru kau itu coba kan aku? umat Islam mayoritas di sana kan? Adik saya ada di Polda sana Pekanbaru. Tinggal kau sebut alamatmu di mana. Kan kau yang nantang nih. Jadi tadi kau mengatakan ada duit itu kau singgung polisi kau itu. Iya. Seakan-akan melapor. Ada uang itu bukannya iya. ongkosmu ke kantor polisi. Diiyakan. Ada ongkosmu. Diiyakan. Oh ternyata lapor dulu, difitnah kita yang juga ongkos nih siapa dulu, kau? aparat. Kau fitnah Aduh. aparat juga nih. Semakin parah ini Cuma teman-teman. butuh duit. Semakin parah ini teman-teman. Memangnya Negara kau kita cuma disebut memangnya negara kau. Konoha. Negara kita disebut negara Konoha. Aparat kita kemudian dibilang dibayar. Nah, bahaya ini wanita ini. Kuasa apa? Nah, Ada coba. info dia di Sulawesi Tenggara namanya Mas Lina. Puasa-puasa kau. Kena kau. Dia ya, Jangan namanya menghina dia kau. Lina Kena Lento, Lina kau. Lento, Lina Leto. Lina Leto namanya di Sulawesi Tenggara. Ada uangmu cuma. Sulawesi Tenggara. Weh. Kopi Wah, di kopi. Saya. Kenapa? Oh saya. Di kopi. Saya. Wah, bahaya nih orang. Di Nggak kopi. Negara Nah, kau sudah kan kamu hinakan. sudah lihat Kalau rekamannya kau kan? menghina Lihat Bang rekamannya Suma, ya. Itu tidak apa-apa. Lihat rekaman. Ini kau menghina negara dan kau Kau laporlah sekarang. Baru tengok dulu kau siapa. Alamatmu dong. Pekanbaru. Kau DM saya. Saya bukan tunggu di kamu. Pekanbaru, Saya Bunda. kirim Dia di alamatku Sumatera sekarang. Dia di Sumatera, info dari Ya? di Sumatera. Saya kirim alamatku sekarang. Saya kirim semuanya. Tapi kau buka maskermu nanti ya. Iya. Aku tengok sih. dulu kau boleh Kalau atau kita enggak ketemu pasti buka masker lah. Mana mungkin. Bilang aja kepo sama Bang Nggak Juma mungkin. sok-sok. Sebenarnya Lucu. aslinya jeleknya kau Juma. Mupeng Bukan ya. masalah Mupeng lucu, ya sama Bang Juma ya. saudara. Mupeng ya. Masalahnya dia menghina negara ini. Menghina negara ini. apa? Emang Konoha Melanggar itu kena artinya hukuman apa nggak? sih? Coba jelaskan dulu. Konoha itu artinya apa? Juma, Coba. Ayo. Dia What menghina does it itu mean penghinaan of Konoha? itu. Iya, Konoha Ketika itu dikatakan artinya negara apa? ini Saya aja negara nggak tahu. Konoha Can you hear me? itu Juma, penghinaan. can you hear me? Juma, Enggak usah Can you kau hear me, pakai Juma? bahasa begitu. What does it mean? Kau sudah menghina negara ini. Kau Artinya mengatakan Konoha negara itu ini negara apa, Konoha. Suma? Kalau memang Ayo. betul dia menghina, ayo. Ayo. Apa artinya Konoha? Ayo. Iya. Apa sih artinya Konoha? Nah, ya kaulah yang jelaskan. Wah, kok bilang menghina? Jadi berarti kok Ya itu tahu dong penghinaan artinya. bagi negara kita itu Konoha itu Hilang matamu itu. penghinaan. Matamu sih yang Astagfirullahaladzim, menghina. ya Allah yang Kau melapor aku. karim. Saya tunggu kau. Kalau Siapa kau mau korbannya? dilaporkan alamat lengkapmu. Kau itu bagaikan jadi orang Muslim kau. Siapa kau rupanya? Si Yuma kok Ibu ini punya suami semua gak sih nih? bodoh. Tanya dulu nih. Kok kayak Sadar kalian. lapar banget sama Bang Zuma. Yang suka kali kau menghina Kristen kau, budat. Asik. Kaulah bodat. Bodatnya si Juma ini. Kakimu udah melepuh. Udah ditegur kau. Jangan kedua kalinya kau Udah, ini ditegur. ada fotonya Bang Zuma dikirim sama kawan di Polda Sumut. Ini dia ada di Pekanbaru sekarang. Namanya Henis. Bukan. Henis Kau lapor Silalahir. aku sekarang.
Kau lama Ada ya. fotonya enggak? Emang cuma ngomong Konoha itu. Ada fotonya. Coba kita buka fotonya. Ya? Emang kalau bilang Konoha itu sudah itu ya, sudah menghujat ya. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina ya. Tenggara. Bagi orang itu menghujat. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina Tenggara, ya? Ibu Maslina. Hah? Gimana? Ibu dari Ayo. Sulawesi Tenggara. Kenapa dia kabur dia? Tunggu dulu aku tanya Kabur ini dia. semua kita Mana bicara fotonya? bagus-bagus Anda ya. nggak Cuma mana kita fotonya? bicara bagus-bagus lah. Saya itu orangnya enggak suka Temanmu itu tadi juga bagus loh. gak dia bicara? Oh, memang Iya. mulutnya kayak mesin jahit memang. Kencang Ya kali sudah. mulutnya. Itu arti Konoha itu apa sebenarnya saya juga enggak tahu. Enggak ada arti urusan. Konoha. Nanti kau minta pertanggungjawaban di negara kita ini. Kenapa kau sebut negara kita ini negara kartun? Aduh, betul. Ya, betul. Kau hina saja. Kau hina saya, kami punya Tuhan, kami tidak marah. Saya hina Tuhanmu kami yang punya mana? Agama, kami tidak marah. Saya hinanya di mana? Saya menghina Tuhanmu yang mana? Ya kamu kan selalu pelintir-pelintir. Kami punya Apa agama, yang saya kamu pelintir? loh, Suma. Apa yang saya pelintir, Ibu? Astaga, coba deh itu ayat-ayat yang kamu selalu ngomong Apa? itu di Apa? forum-forum itu nggak ada yang benar. Ya, Yang kamu justru kitabmu itu yang menghina Tuhan kami, itu Tuhanmu, kitabmu. Mana? Emang ada pernah dibahas Anda punya Tuhan kan enggak? Di kitab kami enggak pernah loh bahas Bukan kamu punya nabi, membahas kamu Tuhan punya Tuhan, saya. enggak pernah. Kalau di STT Nggak itu ada. hinaannya terhadap Tuhan saya itu jelas. Bukti kami sudah ada. Di mana? Coba saya coba buka supaya saya bisa baca betul apa ada STT penghinaan. Nias itu yang baru-baru ini terlapor telah menghujat dengan kurikulum Islamologi itu, nggak usah kau tidak pura-pura lagi kau nggak tahu. Astaga, Alkitab ada nggak di kitab punya Itu kita sebut punya lagi kitab kau sebut ini lagi bahasa kitabmu hukum. dengan sebutan Alkitab. Itu penghinaan bagi kami. Kitab kami itu loh Suma. Coba kau kalau sebut ada aja betul, Biblika coba sebutkan atau di mana Kabar dalilnya. Baik. Kalau ada Atau kami Kabar punya Baik. kitab Buku ini, Kabar hina kau Baik. punya nabi, kau punya Allah. Coba ayo tunjukkan dong. Coba lah, harus gentle dong. Jangan cuma bilang-bilang baru nggak ada dalilnya. Coba ayo. Di mana? Saya kasih kamu contoh ya. Iya Saya coba. kasih kamu contoh, oke. Iya di mana? Di dalam. Kita santai ya, kita santai. Saya tuh orang yang enggak suka Iya. main apa itu ya, bicara-bicara tinggi enggak suka. Santai aja. Iya. Iya ya. Dinda ini Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi, monitor. Dinda Ardi, tolong dibuka penghinaan Kristen ini kepada Tuhan kita. Iya di mana tuh? Di dalam Di kitab ya, di kitab kami ya, di kitab kami ya. Iya, sabar. Iya, Di Guru, dalam gimana? Coba di dalam apa itu? 1 Korintus 1:25 ya atau 1 Korintus 3:19. Saya buka data dulu ya, Guru. Bentar, ambil. Iya. Ini dulu bentar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 nomor 25 atau 1 Korintus 3 nomor 19. Atau kalau mau yang ini aja deh. Yang di Filipi 2 nomor 6 coba. Filipi 2 nomor 6. Baik, Guru. Filipi 2 nomor 6. Ini udah. Ibu Lina Leto, kalau bisa di mute dulu ya, biar nanti kalau sudah ditunjukin baru komentar. Oke. Saya enggak bicara kok. Biar enggak usah di-mute. Saya enggak akan bicara. Oke. Bang Effendi Kristen ya, Bang Effendi ya, sama Bang Satur ya. Iya, saya Laskar Kristus, Juma juga tahu kok. Baik, silakan di mute dulu Bang. Bang Satur Kristen juga. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 coba. Siap, Guru. Bentar, aku pakai jaringanku sendiri. Oke. Wifi ini gak bisa, kenapa, Pak? Aku pakai jaringanku sendiri ya. Filipi 2 ayat berapa? Filipi 2 6 dan 7. ayat 6 sampai 7. Saya baca ya supaya kalian ngerti, karena ini kan saya punya kitab kan. Takutnya nanti dipelintir ya. Saya baca. Yang walaupun ini ayatnya ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, terus di mana tuh? 7 lagi. Coba nomor 7-nya coba, iya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus di mana pelintirnya? Di mana itunya? Allah di situ bahasa aslinya apa? Theos. Iya. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Nah, terus kenapa kau sebut Tuhanmu di situ, Tuhanku di situ?
Kenapa harus ada Allah di situ? Kenapa nggak dewa? Tunggu dulu, kalian sebut Allah. Dalam Ya, terus? kamu sering sebut Allah. Ya, Perasaan terus? kalian kan selalu bilangnya Allah, bukan Allah. Ya, terus Iya dari kan? mana kamu ambil kata Allah itu? Apanya? Kitab Dari mana kamu? Ini Dari semua. mana kamu Ya. ambil kata Allah yang adalah Allah, tapi kalian sembunyikan dengan membacanya Allah? Dari mana kamu ambil itu? Lagi pula Allah suitemu sama Allah kami beda cuma. Saya tidak tanya itu, saya tanya dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Kami tidak pernah mencuri cuma. Lalu dari mana kau ambil? Dulu itu belum lahir agamamu, itu udah ada. Dari mana kamu ambil kata Allah? Udah diambil itu udah ada sebelum. Dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Ada kata dicuri, kau belum lahir. Lalu dari mana kamu ambil? Dari mana kamu ambil? Terserah kami mau ngambil dari mana itu. Nah, itulah kau pencuri. Nah, itu kau mengaku kan? Kau mengaku. Artinya kau sudah mengakui. Santai. Cuma Artinya kau sudah mengakui. Kamu yang santai. Kamu yang santai. Kamu yang santai. Kamu jujur jawab. Dengar dulu. Kamu jawab dengan jujur dari mana kamu ambil kata Allah? Nggak Ya, ada Allah, itu, nggak ini ada. sudah ada loh, Alkitab kami ini sudah ada sejak kalian agama kalian itu belum ada. Ini sudah ada. Dalam loh. bahasa Ini apa? sudah Dalam ada. bahasa apa kitabmu lebih dulu dari Islam? Mau bahasa Dari apa? bahasa apa? Sudah ada. Kata Dari Allah bahasa sudah ada. apa? Bukan Allah. Sebelum Bukan Allah, Islam beda. datang, kitabmu Beda bahasa Allah. apa? Allah. Ini kami sudah pelajari Allah dari dulu kala kami sudah pelajari. Dari sejak kapan? Dari sejak kapan ada kitabmu menggunakan bahasa Allah itu sejak kapan? Tahun berapa mulai menggunakan kata Allah? Ya sejak ada Alkitab ini sudah ada kata Allah. Ya Sudah kapan? ada. Kapan? Abad keberapa? Abad keberapa? Sebelum Nabi Muhammad nggak ada. Sebelum Nabi Muhammad belum ada, kitabmu sudah ada, betul. Sudah ada. Apakah ada kata Allah di situ? Ya Allah ada dong. Coba kau tunjukkan kepada saya. Sebelum Nabi Muhammad, kitabmu sudah menggunakan kata Allah. Silakan. Ini kitab sudah ada semua dari dulu, tidak pernah diganti-ganti kata Allah, tetap Allah dari dulu kala. Dari pertama Kitabmu diciptakan sebelum Alkitab diterjemahkan ini ke sudah dalam ada. bahasa Indonesia, itu bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Ini kan memang kita pelajari Sebelum bahasa Indonesia, dia awalnya bahasa apa? Saya percaya Yesus karena dari Indonesia. Saya bukan tidak dari tanya Arab, percaya bukan dari atau Yunani. tidak. Yang saya Maaf ya. tanya, sebelum menggunakan bahasa Indonesia, kitabmu menggunakan bahasa apa? Oh, saya tidak tahu. Yang jelas Alkitab saya sudah ada. Nah, itulah Alkitab kalau saya sudah pembohong, ada. itulah kalau pengikut Kristus palsu begitu, suka berbohong. Kau Kenapa saya tahu, berbohong? kau Lah, tahu, sebelum kitabmu bahasa Indonesia itu bahasa Belanda, tuyul. Oh, saya tidak pernah tahu itu, saudara. Oh gitu, Daripada- berarti menurutmu Yesus itu bahasa Indonesia dia, gitu. Oh iya, Yesus kan saya sudah pelajari bahwa dia memang dari dulu sudah kata Yesus. Allah juga dari dulu sudah Yesus kata maksudku Allah. Yesus ketika kemudian penulis-penulisnya menulis tentang Yesus, Paulus itu menggunakan bahasa Indonesia gitu maksudnya. Yang jelas Suma, saya percaya Yesus itu sejak Saya dahulu tidak kala tanya sudah kata kepercayaanmu, Yesus. tuyul. Sudah kata Tukang Allah. tahayul. Saya Daripada tidak tanya itu. Yang saya tanya, Paulus menulis suratnya pertama kali dalam bahasa apa? aduh kamu tuh gimana ya? Saya tanya juga kamu tuh Penipu. bahasa kamu saja pakai bahasa Arab kan? Quranmu saja pakai bahasa Arab kan? Quran katakan. Quranmu saja pakai bahasa Arab kan? Hal Itu kan? unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kamu beritakan kepada siapa setan itu berkumpul? Tanazzalu ala kulli afakin adhim. Setan itu bersama dengan para pendusta-pendusta. Ya, Kutanya kau lagi sekali lagi. Wahai pendusta, aku tanya lagi samamu. Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? Ya bahasa dia. Kan Paulus Apa itu? bahasa dia. Apa itu bahasa dia itu maksudnya bahasa apa? Paulus itu dari mana? Ya dari sana. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tanya Paulus menulis kitabnya pertama kali surat-suratnya ini dalam bahasa apa? Saya tidak perlu Bahasa tahu Arab. itu Suma. Saya tidak perlu tahu itu. Yang jelas saya punya kitab Alkitab ini sudah dasar ada. Penipu. Oh saya tidak penipu Suma. Nah, sekarang saya tanya kau, Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? Kenapa kau terlalu sibuk dengan Paulus Suma? Kenapa Nenekmu kau ada kiper apa dengan supaya Paulus? ketahuan Kenapa bahwa terlalu kau anti itu dengan menghina Paulus? Tuhan saya Kenapa dengan kau terlalu mencuri anti kata Allah Paulus? dan menyimpannya di dalam bukumu. Buku dari barat yang dibawa Belanda itu di dalamnya waktu Belanda bawa belum ada kata Allah.
Begitu masuk ke Indonesia, diam dulu kau Effendi, diam. Begitu Belanda masuk ke Indonesia sebagai penjajah, dia merampok kata Allah. Paham? Merampok kata Allah, lalu kalian sembunyikan dengan bacaan Allah, supaya tidak ketahuan bahwa kau mencuri Tuhannya umat Islam masuk ke dalam kitabmu. Paham kau? Kitabmu pertama kali menggunakan kata Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa, bukan Allah. Paham kau, Ibu? Mudah-mudahan kau paham supaya kau berhenti menjadi pengikut pendusta. Wih, peluka, sadar mau kau? Bajingan, sadar mau kau? Jangan sok suci kau. Sadari kau itu bahwa kitabmu pun itu sudah tidak beres. Mengambil nama Tuhannya umat Islam lalu menempatkannya pada tempat yang menghinakan Tuhannya umat Islam. Coba kau baca itu kitabmu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah mengosongkan dirinya dan Allah mengambil rupa hamba dan Allah menjadi manusia, tuyul. Padahal itu dewa. Yang benar adalah walaupun dalam rupa dewa, tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa itu mengosongkan dirinya. Lu curi di mana kata dewa ya? Tidak ada kata dewa di dalam kami punya Alkitab, tidak ada dewa. Hei, mengambil rupa seorang tidak ada dewa. Dewa semua tidak ada dewa. Kau tuh suka tambah-tambahi. Saya membuktikan samamu, Dinda Ardiansa, bisa kita buktikan kalau dia penyembah dewa? Iya. Bisa buka kamera? Bisa buka kamera? Oke. Siap. Mana? Coba kalau ada kata dewa ya. Coba. Awas kalau tidak ada kata dewa. Awas. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Ya coba lihat kata dewa. Jangan sampai Anda pelintir itu kata-kata. Ingat, jangan sampai Anda pelintir. Coba buktikan. Oke. Siap guru. Orang bilang Allah, dia bilang Allah. Hei, aku dicuri. Padahal kita duluan lahir. Gimana sih lu? Allahu Akbar. Tuhan nih. Sabar, saya buka ya guru ya. Iya. Coba mana? Coba Allah, dewa itu mana kata dewa? Ya, awas kalau selain kita cek. Sabar. Ibu Perindo diam dulu, Ibu Perindo diam dulu. Sabar ya. Iya. Iya, santai aja. Ini Theos kan menggunakan kata Theos kan, betul kan? Ngapain Anda dicari bahasa orang? Saya bilang bahasa ini sekarang ini Alkitab. Mulai bukan itu bahasa negara orang. Itu ngapain? Sabar dulu. Original teks, sabar dulu Bu. Original teks Anda yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu menggunakan bahasa Yunani ya. Bahasa Yunaninya mereka gunakan enarche and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos, menggunakan kata theos. Theos dalam bahasa Yunani kuno berarti Tuhan atau dewa tuh, dewa. Main ceret. Ayo. Kaku lidahmu. Ayo. Lanjut guru. Kalau nggak salah Bang Ardi ada satu data lagi tuh di KPR 1114 itu. Bang Ardi. Udah cukup, itu udah kaku lidahnya. Lanjut terus masa maksudnya gini, tunggu dulu saya bicara ya. Masa kalian terus dong, kasih kesempatan dong kita bicara juga. Gimana sih? Nah terus tahu enggak kata dewa itu apa? Coba dong, artinya dewa itu apa? Penguasa kan? Penguasa yang disembah. Iya pakai itu aja, nggak apa-apa. Presiden, apa bedanya kalau raja? Pakai itu apa aja Bu, kalau jangan pakai seorang raja, seorang pemimpin. Itu dewa itu ini loh Bu, dewa ini loh. Ini loh dewa ya. Dewa adalah roh halus yang dianggap atau dipercayai sebagai penguasa alam. Ya, betul, roh halus. Ingat, kan? Penguasa kan? Roh halus ya. Penguasa. Roh halus. Jadi apa bedanya? Apa bedanya ini? Contohnya ini. Contoh, sabar Bu, sabar. Contohnya ya, Batara Surya ialah dewa matahari. Nah, ini roh halus Bu, dewa itu. Roh halus. Roh halus. Tunggu dulu, yang kalian apakah Allah itu roh halus? Yang kalian permasalahkan ini apa sih? Kamu mengambil kata Allah lalu membacanya dengan Allah. Kau bilang Allah saja itu sudah ketawa aku semua. Beda banget Allah dengan Allah.
Tulisannya Nah, juga kamu ambil beda, kata Allah dari mana? Beda. Kamu Beda, ambil kata Sumam. Allah itu Tulisannya dari juga mana? beda. Kamu ambil kata Allah itu dari mana? Sudah saya jelaskan tadi kan. Apa? Saya waktu lahir dari pertama nenek moyang saya itu. Kapan kau lahir? Kapan kau lahir? Kapan kau lahir? Kapan kau lahir? Saya tidak pernah belajar Kapan kau kitab lahir? orang lain. Kapan saya kau pernah belajar kitab lahir? orang lain loh. Tidak pernah pakai bahasa Islam orang lain. Al-Qur'annya Saya tidak sudah pernah pakai ada bahasa 1400 tahun. Usia Al-Qur'an 1400 tahun. Di situ ada kata Allah. Kita pun masuk ke Indonesia menggunakan kata Theos. Ada juga yang God. God dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Theos bisa diartikan dewa. Tidak ada Allah, Bu. Allah itu sumber satu-satunya hanya dari Al-Quran. Gitu, Bu. Kalau Anda mengatakan sejak saya lahir, Ibu lahir kapan? Usia Ibu sekarang kan baru 700 tahun. Sedangkan Al-Quran saya 1400 tahun. Al-Quran saya lebih dulu menggunakan kata Allah. Tetapi ketika masuk ke Indonesia dilatinkan terjemahan Allah itu dengan A-L-L-A-H. Maka kau baca Allah supaya tidak ketahuan itu Tuhannya Islam. Begitu, Bu. Sadarlah, Ibu. Percuma rambut Anda putih, Bu, kalau hati Anda hitam. Percuma. Iya kan ya? Ya, jadi ketika Ibu bertanya apa yang menghina di dalam Bible terhadap Islam, Tuhan kami Allah dianggap menjadi manusia, mati digantung. Itu kami nggak terima, itu penghinaan, Ibu. Loh, kenapa kau yang sewot? Tuhan kami kok kau yang tidak terima? Kau tidak percaya dia, kenapa kau yang Karena sewot? mau lucu deh kamu. mau Tuhan kami itu loh, cuma kenapa kau yang keberatan? Karena kau pakai nama Tuhanku, Ibu. Astaga, mana Tuhan Yesus? Oh, kau punya Tuhan Yesus ya? Astaga, nama puji Tuhan, Tuhanku haleluya. kamu pakai, wahai penyesat, pembohong, penipu. Wahai penipu, penyesat. Bukan begitu caranya. Nama Tuhanku kau ambil masuk ke dalam Bibelmu. Itu yang kuprotes, bukan Yesusmu yang digantung itu yang kutuhankan, Bahlul. Jangan kau jadi Paulus sekali di sini, ya. Santai aja kau. Izin Bang Jumah, boleh bertanya satu hal? Izin Bang Jumah. Jangan dipotong, Bang. Saya jangan dipotong hanya dulu, Bang. mengatakan sama Jangan dong di-mute. Kenapa sih? Kenapa kamu tuh mute-mute? Agama Kristen mengambil nama Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bibelnya, Oke, lalu siapa nama membacanya, tokohnya? Sebutkan. Oke, siapa lalu menyebutnya dengan sembarangan demi untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami masuk ke dalam kitabmu, kan gitu. Ya. Oke, sebutkan nama. Nah, kalau kau mengatakan bahwa itu bukan Tuhan kami yang kau ambil dengan sebutan Allah, tolong tunjukkan kepada kami umat Islam Indonesia dari mana Bible Kristen ini mengambil kata Allah. Silakan. Juma Allah itu bukan nama Juma. Izin teman-teman Kristen, izin teman-teman Kristen, sebentar, satu-satu teman-teman Kristen. Ini 3 orang Kristen, jangan macam Kristen kalian. Coba satu-satu ngomong, satu-satu, jangan kayak Kristen. Saya kasih peringatan ya, teman-teman Kristen ya, Mr. Media dan juga Satur ini ya. Di sini Komal Islam kita diskusi santai aja ya kan. Satu orang lawan satu orang, kita nggak akan masuk ya kan. Tolong jangan dipotong dulu, dengerin dulu, sabar Bu ya. Tolong jangan dipotong dulu ketika Bang Zuma atau gurunda kami lagi bernarasi dengan teman Kristen yang lain. Jangan dipotong. Kalau sampai kau memotong, saya lempar kau ke neraka untuk bertemu dengan Hellboy ya. Oke, paham? Lanjut Gurunda. Paham, Paman. Ya, itu pertanyaan saya. Dari mana Bible Kristen mengambil kata Allah ini? Kalau itu tidak merujuk kepada Tuhannya Islam, silakan. Baik, Bunda Maslina dulu, silakan Bunda. Kata Allah Suma, oke Les, jangan dipotong-potong ya. Kau ngomong kita tidak potong loh. Harus adil. Kata Allah ini dari kejadian pertama itu Suma, itu sudah ada di situ. Dia adalah pencipta langit dan bumi dan Anda juga termasuk Anda. Cukup. Bunda, yang lain lagi. Yang kau baca itu kitab Kejadian bahasa Indonesia, Bu. Yang saya tanya justru itu, dari mana kitab Kejadian mengambil kata Allah? Itu yang Anda jawab.
Jangan lagi nanti lari lagi ke Yesaya kau. Kutanya lagi Yesaya, lari lagi kau Samuel. Yang saya tanya, dari mana kitabnya Kristen yang dibawa Belanda penjajah masuk Nusantara ini menggunakan kata Allah? Dari mana dia mengambil kata Allah? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Baik, saya kasih kesempatan Bang Satur lagi. Silakan Bang Satur ngomong. Dibuka mute-nya. Silakan Bang Satur. Kata Allah itu bukan nama Bang, cuma itu hakikat. Saya tidak tanya itu nama atau bukan, yang saya tanya dari mana Kristen ngambil kata Allah. Kalau kamu nggak setuju kata-kata itu, oke, kita sebut Tuhan Yesus aja. Gimana? Nggak perdebatan. Berarti gitu, betul loh. Berarti betul kalian mengambil kata Allah dari Al-Quran kan? Berarti yang kalian hinakan selama ini nggak sudi kan? Kita nggak sudi Pak Juma. Nenekmu kiper nggak sudi, buktinya sudah ada di Bibelmu tuyul. Enak kali kau ngomong. Tapi bukan kau sudah menelan, kamu sudah menelan hasil curian, kau ngatain kami tak sudi gitu. Enak kali kau. Kamu kayak ibu-ibu gimana sih? Yang bagus. Kamu yang kayak Tungo. Kau yang kayak Tungo. Tahu kau Tungo? Ya. Kuman kau sama kau. Saya katakan samamu, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kalau Kristen ya ternyata mengambil dari Al-Quran, berarti yang kau hinakan